tadmira. Dengarkan dengan iman. Allah bicara. Yang menciptakan kita, yang masih izin kita napas, Dia. Besok penentuan. Dengarkan baik-baik. Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami amanahkan kekuasaan, kekayaan kepada para pemimpin mereka, pemimpin negeri itu. Tapi ternyata mereka mengkhianati Allah, mereka mengkhianati kami, maka fahaqqa alaihil qaul, terjadilah seperti kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Padamaraha tadmira. Kami datangkan bencana demi bencana. Dengarkan dengan iman. Sekarang bencana terjadi bukan lagi teguran, bukan lagi tempelengan, sudah tamparan yang sangat hebat. At-Taubah 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli am maratan aw maratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan, kami datangkan musibah hebat sekali, kemudian 2 kali dalam 1 tahun, tapi mereka tetap tidak mau mengambil pelajaran dan tidak pernah mau bertaubat. Ayah, semua wakil-wakil rakyat yang terhormat, ikhwah fillah, ada yang tanya sama Arifin, bagaimana dengan mereka yang tidak beriman, makmur-makmur saja? Ada apa? Kok kenapa kita yang ini beragama tapi malah datang terjadi bencana lebih bencana? Yes, coba buka surah Hud ayat 15 dan 16. Kembali pada Quran dan Sunnah semua. Lihat surah Hud ayat 15 dan 16. Mangkana yuril hayatud dunya hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang-orang tidak beriman mencari kesenangan dunia dengan segala keindahannya. Kami berikan pada mereka, kami puaskan untuk mereka. Ulaika laysalladzi fil akhirati lannar wa habisa ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tetapi di akhirat nanti tidak secuil pun mereka mendapatkan kenikmatan kecuali siksa yang amat sangat pedih. Lalu bagaimana dengan kita di negeri ini? Kenapa terjadi? Ini teguran, ini peringatan, ini ujian bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena kita munafik. Kita senang ibadah tapi berzina dibiarkan. Kita berangkat haji tapi korupsi terus dilakukan. Allahu Akbar di masjid, Allahu Akbar di musalla, Allahu Akbar di tersajadah, tapi di kantor, di hotel, di lapangan, nafsu akbar. Kelakuan kita munafik ini yang mengundang bala bencana dari Allah Jalla Jalaluh. Dengarkan dengan iman. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, krisis demi krisis terjadi karena kelakuan dosa keterlaluanmu kepada Allah. Langit bumi punya Allah, hati keadaan semua punya Allah. Ketika suatu daerah kena bencana yang hebat, Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin datang. Yang beliau tanyakan bukan berapa banyak korban, bagaimana? Yang beliau tanya, maksiat macam apa yang kalian lakukan kepada Allah?
Poin yang pertama ditanyakan, maksiat macam apa yang kalian lakukan pada Allah? Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Orang yang menyebut kebetulan orang yang tidak bertuhan. Teguran ini sudah hebat, ayah, wahai wakil rakyat. Teguran ini sudah hebat. Selamatkan negeri ini. Perzinahan hebat, korupsi, sogok menyogok membudaya. Allahu Akbar. La'anallah ar-rasi wal murtasi wal raisa. Allah melaknat penyogok dan disogok serta perantaranya. Dalam hadis sahih, penyogok dan disogok serta perantaranya masuk neraka jahanam. Ayo sama-sama. Penyogok dan disogok serta perantaranya masuk neraka jahanam. Kurang kompak. Wakil rakyat ikut semua nih. Ini termasuk tim sukses kena nih. Insya Allah besok nggak ada yang sogok menyogok. Bagaimana mungkin hadir pemimpin yang soleh kalau ia menyogok? Mimpi negeri ini berkah bila lahir pemimpin penyogok. Semua sama-sama. Tolong kamera dilihat wakil rakyat mengucapin apa tidak. Kita bahagia ayah-ayah kita hadir di sini karena beliau ingin negeri ini berkah. Kita pun ingin negeri ini berkah. Ayo sama-sama seluruh penduduk negeri Indonesia di rumah dimanapun kalian ucapkan ini supaya kita selamat di akhirat nanti. Senang ini wakil yang gak punya modal, senang ini. Iya senang karena kita selamat di akhirat nanti. Penyogok dan disogok serta perantaranya masuk neraka jahanam. Kurang. Penyogok dan disogok serta perantaranya masuk neraka jahanam. Amin ya Allah. Ini harapan kami, ini kerinduan kami. Allah terima kasih TV One. Ini jadi media dakwah untuk membangun kesadaran masyarakat kita. Itu kalau masuk rezeki yang haram, Bang Agung, jadi darah, jadi daging. Darah daging yang tumbuh dari hasil yang haram. The room of satanic, hujrati syayatin, ay majras syayatin. Dia membangun ruang-ruang setan pada tubuhnya. And the setan knows you. Setan mengenalmu dari darah dagingmu yang kotor. La yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min suhtin. Tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Penyogok amin, amin ya Allah, berkah besok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada nyogok lebih baik bagaimana orang-orang susah itu tidak susah lagi. Itulah sogokan yang terbaik. Dan siasat strategi politik yang terbaik adalah sifat jujur. Arifin kalau ini ingat cerita bagaimana Rasulullah SAW akhirnya dicintai oleh Khadijah. Beliau hanya pegawai biasa, anak buah awalnya, tapi jujurnya luar biasa dalam berdagang, mengagumkan. Barang boleh sama yang didagangkan, tapi ternyata harga beda. Kenapa beda? Ini barang sudah agak lama. Subhanallah. Ini ada cacatnya. Allahu Akbar. Diberitahu cacatnya barang dalam berdagang. Tidak ada yang disembunyikan.
dilaporkan semua. Ini modalnya, ini untungnya. Khadijah radhiyallahu anha jatuh cinta pada anak muda yang brilian, yang berakhlak rupawan, jujur dan amanah, yang akhirnya Khadijah tidak bisa menahan dirinya, cinta dengan anak muda yang bernama Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau yang melamar dan diterima lamaran, dan Rasul pun melamar. Allahu Akbar walillahil hamd. Penduduk negeri Indonesia ini rindu dengan pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah. Khadijah jatuh cinta pada anak muda yang bernama Muhammad. Negeri Indonesia akan jatuh cinta kepada pemimpin yang jujur. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Jangan pesimis, jangan sinis ikhwah, jangan frustasi keadaan negeri ini. Negeri ini masih ada, ikhwah, kita masih hidup. Berarti Allah masih beri harapan untuk memperbaiki keadaan negeri yang kita cintai. Semoga Allah selamatkan kita dari para penyogok, disogok dan perantaranya. Sekali lagi sama-sama, penyogok dan disogok serta perantaranya masuk neraka jahanam. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah nasihat yang sangat tegas sekali kepada kita, bahwa setidaknya kita sekali lagi jangan pernah bermain-main dengan kehidupan yang sangat singkat ini. Ada sebuah tugas berat yang dihadapi oleh siapapun yang nantinya bakal memimpin negeri ini. Tugas berat kita adalah tidak membiarkan kemaksiatan merajalela di muka bumi ini. Siapapun yang membiarkan kemaksiatan terjadi, sama artinya dengan membiarkan murka Allah turun di di negeri yang kita cintai, yaitu negeri Indonesia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sebuah ikhtiar akbar nasional yang kita sebut dengan pemilu, ini adalah sebuah kesepakatan bagi kita. Hendaknya marilah kita bangun dengan prinsip ibadah. Apa yang kita lakukan adalah demi Allah, dan tentunya semua kembali kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.